Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sahabat semua. Semoga pada kesempatan kali ini kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dari segala aktivitas kita. Dan pada kesempatan kali ini kita sedikit sharing ya, bagaimana hasil ketika kita membuat adonan itu bisa menentukan banyaknya pendapatan kita atau profit kita. Nah teman-teman ya, jadi dalam usaha cakwe dan odading ini tentunya yang menjadi faktor utama selain kita mengadon bagus, kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita memotong agar potongan tersebut menjadi jumlahnya lebih banyak dan terlihat ya potongnya standar ini seperti itu. Jadi ada keistimewaan ketika kita usaha odading dan cakwe tentunya teman-teman ya, yaitu pada saat kita memotong adonan tersebut ya, karena kalau jumlahnya semakin banyak kita potong tentunya hasil yang akan kita dapat atau profit yang kita dapatkan hasilnya tentunya akan lebih besar juga. Nah jadi ada beberapa hal ya teman-teman yang perlu kita cermati, yaitu pertama kita belajar untuk memaksimalkan adonan dulu, karena prinsipnya bagaimana dengan modal yang kecil kan, prinsip ekonominya kan seperti itu, dengan jumlah tepung terigu yang kita buat, tetapi nanti hasilnya itu kita ngembangnya juga lebih banyak, artinya lebih ngembang ya. Kemudian dari segi potongan sendiri nantinya itu lebih jumlahnya lebih banyak. Jadi seperti ini ya teman-teman, ketika kita membuat adonan untuk pemula, biasanya saya pribadi pun dulu waktu awal-awal itu pastinya yang penting kita bisa, yang penting adonan itu jadi, kemudian ngembang kan seperti itu, dan ketika kita goreng nah hasilnya standar kan, harusnya seperti itu. Nah ketika kita sudah artinya sudah mahir, sudah bisa mengelola tepung itu, sudah tahu bagaimana caranya tepung itu ngembang bagus tidaknya ya teman-teman. Jadi pada dasarnya itu adonan yang kita buat itu ya teman-teman, itu ngembangnya akan lebih baik. Nah pertama yaitu teman-teman ya, kita setelah kita berkali-kali artinya sudah biasa dengan memegang tepung terigu dan adonan, kemudian kita bisa merasakan bahwa adonan ini bagus tidak sih gitu, seperti itu dalam arti saat kita mengadon. Nah ini menjadi salah satu faktor nantinya ketika kita bisa membuat profit kita ataupun pendapatan kita nanti lebih banyak ya teman-teman. Nah jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini ketika kita membuat cakwe ini dengan standar segini ini 6 kilo kan seperti itu. Jadi 6 kilo itu dulunya ketika kita membuat 6 kilo itu kita hanya rata-rata per kilo itu bisa menjadi hanya sekitar 30 ribuan, maksimal 40 ribuan. Nah tapi dengan sekarang artinya walaupun dengan segala bahan-bahan pokok, bahan bakunya itu naik ya, tetapi kan kita bisa memaksimalkan, dan karena sudah terbiasa ya teman-teman, jadinya kita bisa memainkan adonan ini sehingga pendapatan kita hampir 2 kali lipat dari itu. Nah caranya apa ya? Pertama tadi, kalau kita sudah bisa mengatur artinya ritme ngembangnya adonan itu, kemudian kita bisa memainkan dengan pengembang berapa, kira-kira dengan ini kan tergantung situasi ya ataupun sikon ya teman-teman. Jadi ketika cuaca itu, karena cuaca akan sangat menentukan juga ya teman-teman, cuaca itu panas, bagaimana cara kita memberi pengembangnya itu yang standar. Kemudian kalau dengan cuaca yang musim penghujan artinya kan agak lembab ya artinya teman-teman, jadi kita pun harus memberi pengembang yang lebih banyak kan seperti itu. Nah ini yang cara pertama adalah kita mengatur adonan sendiri ya teman-teman. Jadi adonan ini sangat menentukan buat kita. Nah teman-teman, untuk yang kedua itu kita bisa memaksimalkan dari segi potongannya. Jadi kita belajar bagaimana cara potongan itu menjadi jumlah yang lebih banyak daripada ukuran standar. Jadi memang cara-cara tersebut ya teman-teman, dari dua hal ini nantinya sangat bisa memaksimalkan ketika teman-teman semua membuat ataupun mencapai hasil yang lebih maksimal lagi. Nah tentunya teman-teman semua itu adalah butuh proses ketika kita akan menjadikan kita itu memiliki profit yang lebih besar. Tidak semudah juga yang kita
kita lakukan, karena semua itu butuh proses dan pengalaman. Tetapi teman-teman jangan pernah berkecil hati ketika melakukan ini, kadang sering gagal seperti itu. Jadi semua orang pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu ya teman-teman. Yang berikutnya adalah faktor dari harga ketika kita menjual dari daging cakwe sendiri. Karena kadang kita ya secara masyarakat umum, kadang kita itu sering berbenturan dengan para pedagang sendiri, kadang-kadang karena dengan permasalahan harga ya. Karena apa? Kadang itu mungkin ya, ini hanya kemungkinan besar ya teman-teman. Jadi orang itu mungkin berpikir ketika dagang yang penting ada hasil dan bisa untuk kecukupan sehari-hari. Artinya kan seperti itu. Nah, tetapi kita harus pikirkan, kita harus salut kepada teman-teman ataupun pedagang-pedagang yang menjual hasil mereka itu, atau menjual, kalau kita udah dengan cakwe itu harga lebih dari kita, itu kita harus salut dengan seperti itu. Karena dengan persaingan seperti itu secara realnya itu pasti akan menjadikan persaingan kita semakin sehat. Tapi kadang-kadang ketika kita pertama saya sendiri pernah berhadapan ya dengan seperti itu, ketika kita rata-rata itu berada di Pulau Jawa dengan harga-harga yang di bawah standar. Nah, ini yang tidak bisa membuat kita untuk menghasilkan yang lebih maksimal. Karena apa? Kita harus berpikir realistis ya teman-teman. Kita usaha itu, kita tentunya bukan hanya memikirkan untuk saat ini ataupun pada hari ini, tetapi kita pikirkan bagaimana selanjutnya ya, jauh-jauh itu sudah kita pikirkan. Nah ini ya tentunya teman-teman, dari ini kita harus memikirkan bahwa bagaimana penjualan pun otomatis kita artinya di atas harga standar. Saya sendiri sangat salut ya, ada teman-teman bahkan di sini pun seperti itu, bahkan mereka kadang menjual cakwe itu di atas harga kita, yang kita umpamanya hanya menjual 1.000, mereka berani menjual 2.000. Itu sangat luar biasa bagi kita, dan kita sendiri bisa meniru hal seperti itu sebenarnya ya. Nah ini salah satu ya teman-teman yang menjadi faktor-faktor kita, selain dari adonan sendiri, kemudian dari potongan yang bisa kita maksimalkan, kemudian dari segi harga. Nah tentunya kalau untuk masalah adonan dan potongan itu kan nantinya teman-teman, apalagi bagi teman-teman yang pemula, lambat laun itu pasti bisa untuk membenahi itu. Kita pun sedemikian ya teman-teman, bukan berarti langsung kita itu bisa memaksimalkan dan menjadikan potongan ataupun adonan itu sebagus mungkin, tapi kita masih terus belajar dan terus belajar. Nah seperti itu. Jadi hal-hal tersebut ya teman-teman yang harus kita perhatikan dan kita aplikatifkan, artinya karena kita usaha juga harus mencari motivasi yang besar, artinya bukan hanya untuk hari ini, tetapi bagaimana kita bisa menyisakan. Dan karena kita sudah menjadi profesi kita ya, artinya seperti itu ya, kita harus memaksimalkan mungkin, dan kita harus telaten, artinya telaten, dan kita harus bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Jadi itu beberapa faktor dan beberapa hal ya teman-teman yang harus kita benahi, kita aplikatifkan ketika kita memang ingin hasil kita itu lebih maksimal, dan secara profit kita tentunya bisa menjadikan suatu target bagi kita sendiri ketika kita berjualan ataupun kita usaha. Mungkin bukan hanya untuk jualan odanin cakwe saja, semua usaha itu mungkin membutuhkan suatu motivasi kita, suatu harapan ya, artinya seperti itu, bahwa usaha itu bukan hanya cukup untuk hari ini, tetapi untuk keberlanjutan jauh ke depannya, seperti itu. Jadi sekali lagi saya pribadi ini hanya sebagai bentuk pengalaman saja teman-teman, bercerita karena pengalaman, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama kami sendiri yang terus belajar, artinya seperti itu pun. Dan buat teman-teman yang pemula tentunya semangat selalu ya, karena suatu hal itu pasti ada risiko, dan suatu hal itu pasti banyak tantangan, dan ketika kita sudah bisa mengatasi tantangan itu, kita bisa menjalaninya, insya Allah semua itu kan sesuai dengan harapan kita. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia menyupport channel kami, dan bagi teman-teman yang kiranya baru bergabung dengan kami, terima kasih banyak dan telah memberikan support ya, dan kita bertemu lagi di tayangan dan video selanjutnya.